Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin lanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Helsis, Leosis, atau dengan pendatang baru yaitu Krisis? Mimin mohon agar kalian menjawab di kolom komen agar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Kris akhirnya mengantongi alamat Tiara yang baru. Kris menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Tiara dan anak buah Kris mendapatkan alamat Tiara yang sebenarnya Tiara ini tinggal bersama Tante Marissa. Dan Kris baru ingat akan ucapan Siska yang mengatakan kalau Bonnie adalah anaknya Tiara. Tentu saja Kris tak akan tahu kalau Bonnie itu adalah darah dagingnya. Dan Kris akan mengambil Bonnie dari Tiara. Sementara itu Pak Diki merasa berada di atas angin karena ia pikir Dr. Cory saat ini sudah benar-benar mencintainya. Padahal Dr. Cory hanya pura-pura baik saja karena Dr. Cory akan mengambil hartanya kembali setelah Pak Diki maju usahanya. Dan Tante Marissa kini dalam keadaan terpuruk. Dia menyesali karena telah menyerahkan sertifikat yayasan kepada Johnny. Sedangkan uang jaminan sebesar 1 miliar tidak bisa Tante pulangkan kepada Johnny. Dan akhirnya yayasan Tante Marissa pun tergadai kepada Johnny dengan seharga 1 miliar. Namun ini adalah prediksi Mimin semata yang berdasarkan kacamata hitam plus minus Mimin yang mengamati film yang tayang tadi malam. Karena dalam cerita ini diceritakan bahwa Tiara telah mencelakai Siska di saat Siska dan Kris akan berjalan. Dan tiba-tiba saja motor akan menabrak Kris. Namun Siska mendorong Kris sehingga Kris pun selamat dan Siska lah yang tertabrak motor itu. Ketika Kris sedang dalam keadaan panik, tiba-tiba saja handphonenya berbunyi dan ternyata itu adalah Tiara yang menelponnya. Tiara pun mengancam Kris kalau ia yang telah mencelakai Siska. Dan ini hanyalah awalnya saja. Kris pun marah kepada Tiara yang telah mencelakai Siska. Dan Kris membawa Siska ke rumah sakit. Di dalam perjalanannya yang sangat khawatir, Kris pun menelpon karyawannya untuk mencari foto yang telah melakukan sabotase terhadap mobilnya. Dan karyawan itu pun mengiyakan kepada Kris. Dan sesampainya di rumah Kris pada awalnya telah menelpon mengabari Johnny kalau Siska masuk rumah sakit. Di rumah sakit Kris mengaku kalau ia adalah suaminya Siska. Namun Siska yang dalam keadaan setengah sadar mengatakan kalau ia adalah istrinya Leo. Suster pun merasa bingung akan jawaban ini. Suster mengatakan kenapa suaminya ada dua. Kris pun diam saja. Dalam hati Kris berpikir dalam keadaan begini susahnya Siska masih saja memikirkan Leo. Dan tidak lama kemudian Tante Monique bersama Johnny pun datang membesuk Siska dan melihat keadaan Siska. Untungnya janin yang dikandung Siska dalam keadaan baik-baik saja. Dan di scene lain terlihat Pak Diki memberikan hadiah kepada Dr. Cory yaitu kalung berlian yang sangat indah. Dr. Cory pun berterima kasih kepada Pak Diki yang telah memberinya kalung yang sangat indah itu.
dan Pak Diki mengundang Dokter Kori untuk menghadiri opening pada acara pembukaan klubnya yang baru. Dan ketika itu Dokter Kori pun datang bersama ayahnya yaitu Pak Dirga. Dengan kedatangan Dokter Kori ini pun Pak Diki sangat senang sekali dan memperkenalkan Dokter Kori kepada temannya. Tentu saja teman Pak Diki ini sangat kagum melihat kecantikan Dokter Kori. Sementara itu di sisi lain Reta semakin kalang kabut karena Chris telah membencinya. Reta yang tadinya berada di atas angin kini sangat terpuruk. Reta ingin berbuat baik mendatangi karyawannya Chris dan memberikan niat baik kepada karyawan Chris untuk memberikan surat yang ada dalam amplop. Namun karyawannya Chris menolak permintaan Reta karena Pak Chris sudah memperingatkan karyawan itu untuk tidak memberikan apapun surat kepada Reta karena Reta telah menghilangkan amplop penting yang berisi perjanjian miliaran rupiah, dan Reta pun sangat kesal karena dicuekin sama karyawan itu. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon agar tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.